Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita belajar mapel prakarya. Nah, minggu ini juga kita masuk ke bab baru, yaitu bab 8. Temanya tentang peradaban Satwa Harapan. Kalian bisa buka ya buku paket prakaryanya. Oke, untuk minggu ini kita belajarnya melalui video ya. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga harap kalian sehat-sehat selalu ya. Pesan Miss Mega adalah kalian tonton video yang telah Miss Mega berikan kepada kalian dari awal sampai akhir ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Kita masuk ke bab 8. Temanya tentang budidaya satwa harapan. Kita simak bersama yuk videonya. Yang pertama, sebelum kita masuk pembelajaran, Miss Mega akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami pengertian, jenis, dan persyaratan hidup satwa harapan. Seperti apa? Contoh hewannya, ada jangkrik, ada kroto, ulat, sutra, cacing, bekicot, dan juga lain-lain. Yang kedua, Miss Mega akan menganalisis komoditas satwa harapan. Tujuan yang ketiga, kita akan memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Yang keempat, kita akan menentukan sarana dan peralatan satwa harapan. Yang kelima, kita akan memahami tahapan budidaya satwa harapan. Dan yang terakhir, kita akan mempraktikkan budidaya satwa harapan. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, Miss Mega mau menanyakan yang nomor 1 ini hewan apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah hewan kroto. Dilihat yang gambar 2 hewan apa nak? Ya, ini adalah jangkrik. Sebelumnya Miss Mega jelaskan sedikit ya. Jangkrik merupakan hewan serangga yang mengeluarkan suara unik di malam hari. Jangkrik biasanya ditemukan di daerah rerumputan. Banyak orang yang berburu jangkrik, berbagai bahan makanan hewan peliharaan. Namun, dewasa ini banyak orang yang membudidayakan jangkrik dengan tujuan untuk dijual sebagai pakan hewan peliharaan. Jadi, jangkrik merupakan hewan satwa harapan. Apa sih yang kalian tahu dengan hewan satwa harapan? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Apa itu pengertian dari hewan satwa harapan? Nanti kita pelajari di dalam video ya. Selanjutnya, bagaimana cara berternak jangkrik atau hewan harapan lainnya? Apakah kalian sudah pernah belajar atau kalian sudah mengetahui bagaimana sih jangkrik ini berkembang? Bagaimana sih kroto ini berkembang? Atau kalian bisa membudidayakan kroto ataupun jangkrik? Nanti kalau kalian belum tahu di video ini ada ya. Selanjutnya, apa saja sih bahan dan peralatan dalam membudidayakan satwa harapan? Nah, sabar ya. Pada bab ini kita akan mempelajari budidaya satwa harapan seperti jangkrik dan kroto, ulat sutra, cacing dan juga bekicot. Yuk kita masuk ke dalam materi ya. Budidaya satwa harapan. Sebelumnya Miss Mega ada peta konsep nih. Apa sih peta konsep budidaya satwa harapan? Nah, budidaya satwa harapan ini meliputi yang pertama ada sarana dan prasarana budidaya, praktik budidaya, dan satwa harapan. Nah, satwa harapan ini meliputi pengertian, jenis, dan juga persyaratan hidup. Sedangkan sarana dan prasarana budidaya meliputi kebutuhan dan karakteristik, teknik pembuatan, dan yang terakhir persiapan sarana. Nah, yang terakhir praktik budidaya meliputi apa saja? Yang pertama ada tahapan budidaya dan yang kedua ada pemeliharaan nih. Nah, sudah paham ya?
Nah, selanjutnya Miss Mega mau memberikan pengertian dari apa sih itu satu harapan, ya. Suatu harapan yang akan dibahas pada bab ini antara lain apa tadi? Jangkrik, kroto, ulat sutra, cacing, dan juga bekicot. Apa kalian sudah pernah melihatnya? Oke, nah di sini akan Miss Mega jelaskan ya apa yang dimaksud dengan satwa harapan, manfaat yang dapat diperoleh dengan membudidayakan satwa harapan, apa saja jenis dan persyaratan hidup satwa harapan tersebut. Yuk kita pelajari ya. Yang pertama, pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, satwa adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi ya. Sedangkan harapan adalah keinginan agar sesuatu terjadi. Nah, sekarang apa sih satwa harapan? Jadi, kesimpulannya, satwa harapan adalah satwa yang dibudidayakan dengan harapan dapat menghasilkan produk seperti hewan ternak pada umumnya. Oke, di sini apa kalian sudah mengertinya? Oke, Miss Mega harap mengerti ya. Sekarang kita lanjut. Yang kedua itu mengenai tujuan dari satwa harapan. Ya, yang pertama itu sebagai bahan pangan. Yang kedua, sebagai pakan untuk hewan peliharaan. Misalnya, jangkrik bisa juga untuk makan dari burung. Ya, kalian pernah lihat burung dikasih jangkrik? Oke, nanti kalau belum lihat atau belum tahu, boleh tanya ayah kalian kalau ayah kalian memelihara burung ya. Yang ketiga, sebagai usaha penunjang ekonomi. Nah, dari membudidayakan jangkrik bisa menjadikan penunjang ekonomi nih nak, karena jangkrik ini banyak sekali nih yang mencarinya untuk makanan hewan-hewan mereka, ya. Yang terakhir sebagai bahan obat. Hah, jangkrik bisa buat obat? Bisa, ya. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Kita akan dan persyaratan hidup. Nah, di sini Miss Mega akan menjelaskan perkembangan usaha ternak tidak lagi didominasi oleh ternak besar yang kalian ketahui seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Nah, sekarang ini telah muncul nih budidaya satwa harapan seperti yang telah Miss Mega jelaskan. Ada apa aja sih? Ada jangkrik, ada kroto, ada ulat sutra, cacing tanah, dan bekicot. Nah, sebelumnya Miss Mega mau memberitahu nih nak, kalian sudah pernah melihat jangkrik belum? Nih, jangkrik seperti ini nih nak gambarnya. Lihat deh. Kalian sudah pernah lihat? Nih jangkrik lagi berkerumbunan nih di tempatnya. Nih jangkrik sendiri yang lagi di rumput. Nih jangkrik nih yang lebih jelas ya. Sebelumnya Miss Mega juga mau memberitahu kepada kalian tentang kroto. Di antara kalian sudah yang mengetahui kroto? Ini kroto nak. Lihat, ada beberapa contoh gambar kroto. Ya, semut merah dan putih-putih ini disebut kroto nak. Ya, nih ini kroto nih nak. Yang putih-putihnya ya, yang merahnya adalah semut rangge yang menghasilkan kroto. Ya, sudah lihat? Selanjutnya Miss Mega mau memberi contoh ulat sutra. Lihat deh, banyak sekali ya ditumpuk oleh daun-daun nih nak. Nah, ini lebih dekat lagi. Ini ulatnya, ini sutranya nih yang sudah jadi. Nah, seperti ini nih nak. Ini jadinya sutra. Sudah pernah lihat kalian di nyatanya? Belum ya? Sama Miss Mega juga belum pernah lihat nih nak yang nyatanya. Sekarang Miss Mega mau memberi contoh cacing tanah. Siapa yang sudah pernah lihat cacing tanah? Untuk cacing tanah, Miss Mega rasa kalian sudah pernah lihat ya dan tidak asing untuk kalian. Ini biasanya untuk obat penurun panas ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke bekicot. Siapakah di antara kalian yang pernah lihat nyatanya hewan bekicot? Lihat. Bisa juga di daerah Miss Mega, bekicot ini dinamakan dengan keong racun. Lihat deh. Ini bisa untuk obat kalau di daerah Miss Mega. Kalau di tempat kalian samakah bekicot atau keong racun? Lihat, dia seperti ini ya, Nak. Paham? Sudah lihat ya? Sudah lihat bekicot, sudah melihat jangkrik, sudah melihat kroto, cacing tanah. Sekarang belajar lagi yuk. Nah, pertama yang sekarang Miss Mega akan menjelaskan tentang jangkrik. Tentang apa, Nak? Jangkrik ya. Jangkrik merupakan hewan yang dapat ditemukan di alam bebas. Namun, seiring dengan banyaknya permintaan jangkrik, maka orang mulai berpikir untuk membudidayakan jangkrik. Di daerah tropis terdapat sekitar 1000 jangkrik atau 1000 spesies jangkrik. Wow, banyak sekali ya. Nah, jangkrik merupakan hewan herbivora yang menyukai daun muda dan juga rumput hijau. Jenis jangkrik yang banyak digunakan adalah Gryllus mitrotus. Oke. Nah, tujuan dari membudidayakan jangkrik adalah sebagai bahan pakan hewan peliharaan seperti reptil, burung, dan juga ikan. Oke. Ada juga yang memanfaatkan suara jangkrik untuk mengusir tikus. Oke. Selanjutnya, Miss Mega akan menjelaskan syarat hidup jangkrik. Yang pertama, jangkrik akan hidup sesuai dengan kelembapan kandang harus terjaga dengan cara menyemprotkan air. Yang kedua, pakan jangkrik berupa sayuran dan juga jagung muda. Yang ketiga, bersihkan kandang dengan cara melumuri cairan atau minyak pada wadah di bagian kaki si kandang. Oke. Selanjutnya, Miss Mega ada link proses pembuatan jangkrik, Nak. Nanti kalian lihat ya dengan seksama. Bagaimana sih proses pembuatan jangkrik? Yuk simak videonya. Selanjutnya Miss Mega akan menjelaskan tentang kroto. Nah, kroto ini adalah campuran telur dan lava yang dihasilkan semut rangrang. Apa? Semut rangrang ya. Pada mulanya kroto dapat diperoleh dari alam bebas. Namun sama dengan jangkrik, seiring dengan banyaknya permintaan dan makin berkurangnya ketersediaan di alam bebas, maka banyak orang melakukan budidaya. Akibat dari banyaknya permintaan, harga kroto pun menjadi tinggi, meskipun terkadang masih naik turun ya. Tujuan dari kroto adalah menjadi pakan burung dan juga ikan. Oke? Banyak orang yang memanfaatkan kroto sebagai umpan ketika memancing ikan. Semut rangrang yang biasa dibudidayakan di Indonesia adalah jenisnya Euchaephe smaragdina. Oke? Euchaephe smaragdina. Nah, biasanya banyak terdapat di daerah wilayah Asia dan bagian utara Australia nih, Nak. Wow, jauh sekali ya. Syarat hidupnya kroto, yang pertama, media tempat tinggal kroto harus kayu dan juga paralon. Yang kedua, pada media tersebut diberi daun untuk membuat sarang. Yang ketiga, sebagai sumber protein, kroto biasanya diberi serangga mati seperti belalang, kecoa, ulat, dan juga jangkrik. Agar rangrang tidak keluar dari media,
Kaki rak diletakkan pada wadah yang isinya air atau oli. Nah, Miss Mega juga punya nih video proses dari pembuatan kroto. Ini linknya. Silahkan kalian tonton. Terima kasih ya. Sekian pembelajaran minggu ini. Halo, bagaimana pembelajaran yang telah Miss Mega paparkan melalui video? Apa ada yang kalian kurang paham atau kalian tidak mengerti? Bisa kalian langsung tanyakan ke Miss Mega ya lewat WA Miss Mega. Kalian bisa video call, telepon atau chat. Oke? Nah, untuk tugas kalian bisa lihat di Classroom. Untuk deadline-nya hari ini pukul 5 sore ya. Oke? Goodbye. Miss Mega tutup ya. Untuk kalian sehat-sehat selalu, semoga dijauhkan dari virus corona. Dan virus corona cepat berlalu dari dunia ini agar kita bisa belajar tatap muka. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Miss Mega tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.